house music. Kupikir kau sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara. Diagram satu garis. Yang kedua adalah diagram pengawatan. Yang ketiga adalah rekapitulasi daya. Dan yang terakhir adalah rincian atau rencana anggaran biaya. Diagram satu garis itu seperti apa? Yaitu diagram perencanaan instalasi listrik yang menggunakan satu garis dan di dalamnya ditambah simbol atau notasi kelistrikan. Yang pastinya diagram satu garis lebih simpel, efektif, dan efisien. Contohnya seperti gambar di samping berikut ini. Di gambar ini contohnya adalah ada sebuah saklar dan sebuah lampu. Nah, sebuah saklar dan sebuah lampu itu kita kasih garis satu, yaitu diagram satu garis. Tetapi di dalamnya, di garis-garis itu kita lengkapi dengan simbol atau notasi kelistrikan. Contohnya di saklar, di situ ada dua garis yang polos. Di situ menjelaskan bahwa saklar ada dua pasang, kabelnya dua, dan menjelaskan bahwa kabel tersebut adalah pasang. Berikutnya yang notasi atau simbol kelistrikan yang menuju ke lampu. Di situ juga ada dua garis, yang satu polos, yang satu ada noktahnya. Nah, itu menjelaskan bahwa garis itu di dalamnya ada fasa dan netral. Nah, seperti itulah penjelasan dari diagram satu garis. Diagram pengawatan, yaitu diagram pelaksanaan yang menggunakan jumlah garis sesuai dengan jumlah kabel pelaksanaan. Jadi garis-garis itu sesuai dengan nanti yang ada di lapangan. Yang pastinya mudah dimengerti, detail, jelas, dan sesuai dengan pelaksanaan atau sesuai dengan yang ada di lokasi atau lapangan. Untuk contohnya, diagram pengawatan seperti apa? Contohnya adalah seperti gambar di samping itu. Yang pertama mungkin sebuah saklar. Nah, saklar itu kalau di diagram satu garis, kan saklar itu akan ditarik garis satu, tetapi di pelaksanaan sebetulnya ada dua garis. Beda lagi dengan diagram pengawatan ini. Itu ada gambar saklar, jadi untuk garisnya sesuai dengan yang ada di lokasi atau di lapangan. Jadi tetap itu ada garis dua. Contohnya seperti gambar, garis yang satu adalah garis dari fasa, yang satunya garis fasanya adalah yang menuju ke beban. Jadi garis yang satu fasa satu dari sumber, yang satu menuju ke beban atau ke lampu tersebut. Itu adalah diagram pengawatan. Lalu di situ selain diagram satu garis dan diagram pengawatan,
pengamatan, juga ada rekapitulasi daya. Contoh rekapitulasi daya seperti diagram di slide ini atau di gambar ini, contohnya seperti itu ya. Itu ada pengaman, semuanya lengkap ya. Di situ ada keterangan grup, saklar ataupun kotak-kotak, lampu. Terus nanti di situ totalnya ada berapa, semuanya dicantumkan di sini. Lah, rekapitulasi daya itu apa? Rekapitulasi daya itu adalah perhitungan daya ataupun beban pengaman pada suatu instalasi. Jadi dalam suatu instalasi itu kebutuhannya berapa, semuanya nanti dicatat di rekapitulasi daya ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengetahui total beban, daya, dan pengaman yang dibutuhkan dalam suatu instalasi tersebut. Untuk menghindari terjadinya kesalahan perhitungan dalam suatu instalasi, dan juga dapat mengetahui batas daya dan juga pengaman yang nantinya akan dipasang dalam sebuah instalasi tersebut. Jadi sebelum kita merencanakan, sebelum kita memasang, kita hitung dulu semuanya, total bebannya berapa, kebutuhannya berapa. Nanti di situ akan ketemu total daya yang nantinya akan dipasang, total pengaman, besar pengaman yang nantinya akan dipasang. Itu adalah rekapitulasi daya. Setelah rekapitulasi daya, juga ada rancangan anggaran belanja atau rincian anggaran belanja atau RAB. Nah, di dalamnya apa saja? Ini mirip dengan rekapitulasi daya, tetapi yang ini adalah kebutuhan bahan dan harga. Semuanya nanti kita tampilkan di sini. Untuk apa? Nah, sebuah instalasi listrik itu rancangan anggaran belanja atau RAB itu sangat penting, karena untuk mengetahui nantinya habisnya berapa, rupiahnya berapa, maka kita harus membuat RAB-nya. Tetapi kalau untuk diagram atau rekapitulasi daya tadi itu untuk mengetahui berapa nanti jumlah dayanya atau pengamannya yang akan terpasang. Ini adalah rancangan anggaran belanja ataupun RAB. Nah, dari penjelasan tadi kita lanjutkan untuk tugas yang berkaitan dengan tugas sebelumnya, yaitu membuat perencanaan rumah tinggal dayanya tadi 2200 dengan 3 grup dan 1 cadangan. Sekarang buatlah diagram satu garis, diagram pengawatan, rekapitulasi daya, dan rancangan anggaran biaya atau belanja RAB pada perencanaan instalasi rumah tinggal tersebut. Segera kerjakan dan segera upload tugas tersebut di Google Classroom. Ladies and gentlemen, entertain with me. I, Uci RMX Remix Production.